Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Padang beserta jajaran. Sekarang saya akan melaporkan hasil penelitian yang saya lakukan pada tahun ini, yang merupakan satu penelitian untuk mengembangkan model pelatihan eh, untuk melatih mahasiswa program doktor menulis artikel ilmiah. Dan penelitian ini menggunakan model yang sudah cukup terkenal dan banyak digunakan, yaitu MPI ya, Merrill Principles of Instruction. Tetapi model ini kami kembangkan dengan mengintegrasikan dengan prinsip refleksi. Baik, saya akan share PowerPoint. Tidak kelihatan, belum kelihatan PowerPoint-nya. Eh, Sharing, saya akan share. Oke, baik. Eh, Penelitian ini berjudul pengembangan model pelatihan menulis artikel ilmiah berbasis model MPI dengan prinsip refleksi bagi mahasiswa program doktor. Kami satu tim, saya sendiri sebagai ketua, Desvalini Anwar dan Siti Fatimah. Ketiga-tiga kami adalah dari eh, Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model pelatihan menulis artikel ilmiah berbasis model MPI dengan menggabungkannya dengan prinsip refleksi dan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan mahasiswa. Kemudian menguji validitas model pelatihan artikel ilmiah dari model yang dikembangkan dan menguji aktivitas model tersebut. Metodologi yang kami gunakan karena ini mengembangkan model, maka jenis penelitiannya kemudian R&D atau Research and Development dengan menggunakan model ADI. Eh, Peserta penelitian ini atau partisipan dari penelitian ada 5 koordinator program studi dan 51 orang untuk analisis kebutuhan serta 10 mahasiswa untuk uji coba model. Begitu menurut rencananya, tetapi akhirnya nanti akan saya di bagian hasil saya sampaikan bahwa 10 mahasiswa tidak bisa kami kumpulkan untuk uji coba, hanya 8 yang bersedia. Instrumen penelitian, angket, dan wawancara untuk analisis kebutuhan, serta artikel hasil penelitian dan wawancara untuk menguji validitas dan praktikalitas model. Nah, untuk pengumpulan data wawancara kami lakukan dengan masing-masing koordinator prodi. Tujuannya untuk melihat seberapa jauh atau apa yang menurut koordinator prodi yang menjadi kebutuhan mahasiswa program doktor di dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian angket kami sebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa di 5 prodi sosial humaniora. Kami memang memfokuskan kepada prodi sosial humaniora karena menurut observasi dan temuan awal, yang paling sulit itu mempublikasi artikel adalah mahasiswa dari sosial humaniora. Ada kemungkinan karena jumlah jurnal bereputasi terindeks Scopus tidak sebanyak jurnal yang di bagian IPA ya, atau sosial, bagian hard sciences atau science dan teknologi. Dan di samping itu bagian untuk bidang sosial humaniora penelitiannya lebih banyak kualitatif, jadi kemampuan berargumentasi sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu maka kami memfokuskan pada program studi sosial humaniora. Nah, Google Form kami sebarkan ke 5 prodi sosial menara itu sebanyak mungkin yang bisa didapatkan untuk menjawab Google Form, angket di Google Form. Maka yang kami dapatkan ada 51 orang. Dan
setelah itu, setelah kami uji coba model ini, dan maka wawancara di akhir pelatihan dilakukan. Nah, uji coba model kami lakukan 5 kali pertemuan, 2 kali melalui online, yaitu yang pertama dan yang terakhir dilakukan melalui online. Sementara yang 3 kali pertemuan dilakukan secara offline di salah satu ruang di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, wawancara di akhir pelatihan kami lakukan juga dengan mahasiswa untuk mencari tahu seberapa jauh menurut mereka kemampuan menulis mereka meningkat setelah lakukan penelitian. Dari mahasiswa yang dilatih itu akhirnya pada waktu yang sudah kami tentukan, maka hanya 5 mahasiswa yang bisa menyelesaikan draft artikel mereka. Nah, kami sebagai peneliti tetap akan mendampingi peserta yang sudah bersedia ikut dalam pelatihan ini. Tapi karena memang waktunya terbatas dan menghasilkan sebuah artikel bukan hal yang mudah, maka pada akhirnya kami akhiri saja pengambilan data artikel itu sampai 5 mahasiswa yang lain tidak bisa belum bisa melakukan, tapi mereka berjanji akan tetap menyelesaikan artikel tersebut. Nah, mahasiswa perlu juga kami sampaikan, mahasiswa yang kami latih ini adalah mahasiswa program doktor yang syaratnya sudah selesai mengambil data karena tanpa data penelitian tentu mereka tidak akan bisa menulis artikel ilmiah walaupun datanya itu baru pada tahap awal misalnya analisis kebutuhan atau interview atau wawancara jadi sudah ada data yang bisa ditulis menjadi artikel ilmiah. Semua data yang kami kumpulkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Di wawancara, maaf, angket tentu kami analisis secara kuantitatif dengan metode sederhana saja, dengan melihat persentase dari jawaban mahasiswa, sementara eh, hasil analisis wawancara dianalisis secara kualitatif, begitu juga dengan hasil artikel mahasiswa itu dinilai dengan menggunakan indikator-indikator sebuah artikel ilmiah yang sudah ditetapkan. Anies kebutuhan nah menurut hasil penelitian koordinator prodi dan mahasiswa eh, semuanya merasa atau sependapat bahwa pelatihan untuk menulis artikel ilmiah itu sangat diperlukan. Karena sebahagian besar dari mahasiswa kita di S3 belum terbiasa menulis. Kalaupun mereka pernah menulis itu dulu menulis artikel atau kadang-kadang ada yang tidak dituntut sebenarnya menulis artikel ketika mereka kuliah di S2. Jadi menulis tesis sajalah yang menjadi pengalaman mereka menulis. Oleh sebab itu koordinator prodi dan mahasiswa setuju bahwa memang mereka memerlukan pelatihan. Karena angket dan wawancara kami kembangkan berdasarkan hasil teori kajian teori tentang model MPI dan prinsip refleksi, maka model ini memang diperlukan dan oleh itu sebab itu kami kembangkan. Jadi hasilnya sudah dikembangkan ini. Nah, model itu sudah divalidasi oleh pakar. Pakar di sini adalah salah satu dosen di prodi bahasa Inggris yang sudah sangat berpengalaman di dalam mengajarkan mata kuliah menulis, baik itu menulis pada tingkat dasar maupun pada tingkat lanjut seperti menulis tesis writing, dan beliau juga ahli di dalam mengembangkan materi ajar untuk menulis tersebut. Nah, model diimplementasikan kepada satu kelompok seperti yang saya sebutkan tadi 5 kali pertemuan. Hasilnya dari hasil penelitian tersebut kami mendapatkan bahwa mahasiswa merasa bahwa memang kemampuan mereka setelah diwawancara di akhir mereka merasa bahwa kemampuannya lebih meningkat atau lebih paham bagaimana menulis artikel ilmiah dan mereka juga merasa lebih confident, lebih percaya diri karena pada awalnya salah satu yang dikatakan koordinator prodi dan juga diakui oleh mahasiswa adalah mereka tidak percaya diri di dalam menulis artikel ilmiah. Sekarang berbekal pengetahuan dasar
yang telah disebut setelah dijelaskan di dalam pelatihan dan juga dilatihkan dalam beberapa bentuk menulis artikel. Jadi di dalam pelatihan itu kami juga memberikan pelatihan-pelatihan ringan ya, misalnya menulis pendahuluan saja atau melatih bagaimana menggabungkan atau mengorganisir ide dalam bagian kajian literatur, bagaimana menulis metodologi yang robust dan bagus. Nah, dari pelatihan-pelatihan tersebut mereka merasa lebih percaya diri sekarang menulis artikel. Nah, em, dan mereka juga merasa bahwa model atau cara pelatihan, step-step atau langkah-langkah pelatihan yang kami lakukan di dalam pelatihan itu juga cukup mudah dipahami. Nah, instruktur dari pelatihan selain daripada anggota peneliti, kami juga melibatkan dua instruktur lain. Ini tujuannya supaya memang lebih objektif dan di samping itu memberikan juga topik kepada yang menurut kami lebih berpengalaman pada satu atau dua bagian tertentu. Misalnya untuk memilih jurnal yang baik itu kami meminta narasumbernya atau instrukturnya dari LPPM. Jadi semua apa yang kami latihkan di dalam pelatihan ini menurut mahasiswa cukup bermanfaat pada wawancara akhir dan mereka merasa kemampuan mereka menjadi lebih baik dan kami juga menemukan kalau kami bandingkan draft artikel yang diberikan mahasiswa sebelum di awal pelatihan dengan kemudian artikel yang mereka hasilkan setelah pelatihan itu jauh ada peningkatan yang sangat signifikan secara kualitatif ya. Dan kami berharap bahwa artikel mereka nanti setelah kami berikan masukan, mereka akan memperbaiki lagi dan tetap akan kami dampingi meskipun penelitian ini secara jadwalnya sudah selesai, tapi kami sudah berjanji bahwa akan tetap mendampingi mereka yang sudah memberikan artikelnya kepada kami dan mudah-mudahan target kami mereka bisa mensubmit artikel itu ke jurnal bereputasi. Kemudian luaran yang ditargetkan adalah artikel yang akan dikirimkan ke Jurnal Asia Pacific Journal of Second and Foreign Language Education. Nah, terus terang ini harus kami akui belum selesai karena penelitian ini penelitian kualitatif yang memakan waktu yang cukup panjang. Nah, misalnya untuk untuk mendapatkan ya mahasiswa yang bersedia ikut di dalam pelatihan itu membutuhkan waktu juga Bapak Ketua LP2M dan jajaran karena kami harus ini sampelnya sampel convenient ya artinya yang benar-benar mau bersedia ikut pelatihan dan mahasiswa kita di program doktor itu sebagian besar berdomisili di luar Sumatera Barat. Jadi setelah kami berikan angket, kami telepon, kami hubungi. Nah, dari 10 yang kami targetkan 8 orang yang mau ikut itu pun kami tunggu sampai lebih dari 2 minggu Pak Ketua LPM dan jajaran. Jadi ini pelatihannya memang pelatihan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang pendek. Jadi oleh sebab itu kami belum bisa mengirimkan artikel ke jurnal internasional seperti yang kami targetkan masih di dalam draft ya sampai penelitian ini dilaporkan artikel itu masih dalam draft dia kualitatif. Jadi mudah-mudahan kami berharap dalam waktu dekat kalau insya Allah di dalam eh, tahun 2025 ini juga kami sudah bisa mensubmit artikel ini ke jurnal yang ditargetkan dan HKI pun tentu diselesaikan kami akan menghakikan buku modelnya jadi dihakikan setelah semuanya diselesaikan. Jadi kami berharap karena ini kan juga hutang Pak Ketua LPA2M dan jajaran karena tanpa luaran tentu kami tidak akan bisa di ACC untuk penelitian tahun 2027. Jadi oleh sebab itu kami berupaya agar artikel yang dihasilkan ini memang nanti layak untuk diterbitkan di jurnal bereputasi. Nah, baik Bapak Ketua PDM dan jajaran itu yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat tentunya bagi kita semua, terutama
bagi program doktor karena ini akan kami diseminasikan, akan divalidasi kepada khalayak yang lebih besar ya partisipannya pada tahun 2026. Dan penelitian ini seperti saya sebutkan di awal itu dimotivasi oleh keadaan yang memperlihatkan bahwa memproduksi artikel ilmiah bagi mahasiswa kita, terutama program doktor, bukan hal yang mudah. Saya sebagai Direktur Prasasana sekarang menyaksikan itu setiap waktu. Jadi disertasi mereka sudah selesai, tetapi artikelnya belum selesai dan itu menjadi salah satu penghalang bagi mereka untuk mengikuti ujian akhir disertasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Eh, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.